Saruan ilahi Rabbi Samina wa ata'na. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Ad-Dinul Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kembali sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat karunia dan anugerah yang tidak henti-hentinya mengalir dalam kehidupan kita sampai saat ini hingga detik ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat yang mulia, nikmat yang agung, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan segala kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, khususnya pada saat ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, berikan taufik kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Kemudian kita perpanjang i'tikaf kita di rumah Allah yang mulia ini untuk mendengarkan kajian tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada saat ini insya Allah kita akan menyambung kembali kajian kita, yaitu Majalis Ahadits Fadail Al-Iman. Majalis Ahadits Fadail Al-Iman, majelis hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilat-fadilat al-iman. Qala al-muallif, berkata muallif, al-majlisul awal, majlis yang pertama, fadlul imani billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Keutamaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, al-iman adalah merupakan salah satu yang pernah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang biasa yang dikenal dengan hadis bayat al-thiyab. Jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupai seorang laki-laki dengan pakaian serba putih dan rambut yang serba hitam, yang datang kepada Nabi dan juga para sahabat tanpa diketahui dari mana arahnya datang. Tiba-tiba saja muncul. Kemudian di situ malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tiga hal. Yang pertama tentang al-Islam, yang kedua tentang al-Iman, yang ketiga tentang al-Ihsan. Dan
semuanya dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat ketika itu mereka pun kebingungan. Ini orang bertanya tapi dia sendiri yang membenarkan jawabannya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan tentang agama. Maka pada pagi hari ini kita akan membaca beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilah al-iman. Dan al-iman itu sendiri menurut bahasa artinya yakin dan percaya. Adapun menurut al-istilah syariat, maka al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih atau amalun bil arkan. Maka iman itu harus terpenuhi tiga unsur ini. Tiga unsur, yaitu unsur hati, unsur lisan, dan juga anggota tubuh. Tasdiq hati, bagaimana amalannya hati dengan membenarkan setiap apa yang telah dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal lisan, dan lisan kita bagaimana amalannya? Al-lisanu al-iqrar. Lisan kita adalah amalannya dengan menetapkan. Kita beriman kepada Allah, itu artinya kita menetapkan, lisan kita menetapkan, dan hati kita membenarkan. Kemudian aplikasinya adalah wa amalun bil jawarih, amalan dengan anggota tubuh kita, pembuktian dari apa yang ada dalam hati dan apa yang diakui oleh lisan. Maka pembuktiannya adalah apa yang telah dikerjakan oleh anggota tubuh kita, baik itu mata, hati, telinga, dan lain sebagainya yang nampak terlihat di hadapan kita. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama adalah an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan apakah di antara sekian banyak amalan yang paling afdal, yang paling utama? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala imanun billahi wa rasulihi. Imanun billahi wa rasulihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi iman itu adalah amalan apa? Amalan hati. Imanun billahi wa rasulihi, artinya hatinya membenarkan, kemudian lisannya menetapkan, dan anggota tubuhnya sesuai dengan apa yang telah dibenarkan oleh hati dan juga lisannya. Kalau amalan dari anggota tubuhnya menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh lisannya dan juga hatinya, maka berarti orang tersebut adalah kurang imannya, ya, kurang imannya. Imanun billahi wa rasulihi. Qila thumma madza? Maka ditanya lagi, kemudian apalagi setelah itu? Apalagi setelah itu. Qala jihadun fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya berperang. Ya, jihad di sini dalam artian bertempur membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang hari ini dilakukan oleh kaum muslimin di Palestina, khususnya di Gaza, yang sudah 650 hari lebih, ya, bertempur berperang dengan musuh-musuh Allah dari kalangan Zionis Yahudi. Jadi setelah iman billah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ditanya kepada Nabi, kemudian apa lagi setelah itu? Maka dijawab Nabi, jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila thumma madza? Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Apa itu haji mabrur? Haji yang diterima, ya.
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan cirinya jelas. Jadi ciri dari haji mabrur ini adalah jelas. Jika terjadi perubahan pada dirinya menjadi perubahan yang lebih baik, maka itu berarti hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat haji mengeluarkan uang kita sedikit, mendaftar bertahun-tahun, ya, sampai di sana soalnya mencari jimat, nah, mencari pelabuh Ka'bah, gasan apa? Gasan penglaris dagangan. Nah ini artinya ada perubahan. Nah, makanya penting bagi siapapun yang ingin melaksanakan ibadah umrah ataupun haji untuk mempelajari ilmu agama Islam terlebih dahulu. Sholatnya harus dibenahi, ya. Terkadang ada orang yang tidak pernah sholat sama sekali, dia berangkat haji, ya. Sampai di sana bingung ngapain, ya. Sampai di sana bingung ngapain, ya. Karena ketika di kampung tidak terbiasa menegakkan sholat 5 waktu di masjid. Nah ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah iman billah wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua ketika ditanya jihadun fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apakah amalan yang paling afdal, paling utama, hajjun mabrur, haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi hadis yang berikutnya, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali afdal. Nah, pertama tadi perawinya adalah Abu Hurairah. Yang kedua adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Pertanyaannya sama. Namun terkadang pertanyaan sama, jawaban Nabi berbeda. Ya. Yang pertama tadi bertanya tentang amalan apakah yang paling utama. Yang kedua juga seperti itu, ayyul 'amali afdal, amalan apakah yang paling afdal. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala imanun billah, beriman kepada Allah. Dan tidaklah diragukan lagi bahwa iman itu adalah pondasi, ya, pondasi dari agama ini. Ia ibarat sebuah akar dalam pohon, ya. Tanpa akar maka pohon tidak akan bisa berdiri. Tanpa akar yang kokoh maka niscaya pohon akan roboh. Tanpa akar yang kokoh maka pohon tidak akan bisa berbuah. Begitulah gambaran dari iman dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wa jihadun fi sabilihi. Nah sama, sebenarnya sama tadi. Tadi Abu Hurairah riwayat pertama disebutkan iman juga. Nabi mengatakan iman billah wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua berjihad di jalan Allah. Qultu fa ayyur riqabi afdal. Maka ditanya lagi oleh Abu Dzar, maka budak apakah yang paling utama? Maksudnya budak yang dimerdekakan, ya, budak yang dimerdekakan. Karena ketika itu masih berlaku sistem perbudakan, ya. Ketika datang Islam, maka Islam mengajarkan dan menganjurkan kepada setiap orang untuk memerdekakan perbudakan, ya. Jadi salah dan keliru ketika ada orang mengatakan bahwa di dalam Islam ada ajaran perbudakan. Tidak ada ajaran perbudakan. Yang ada itu adalah ajaran memerdekakan budak, ya. Ketika zaman itu adalah zaman perbudakan, sistem perbudakan masih berlaku, maka sesungguhnya ketika datang Islam dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Islam menganjurkan dan mengajak setiap orang untuk melepaskan dan memerdekakan budak, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun bertanya kepada Abu Dzar, fa ayyur riqabi afdal? Budak apakah yang paling utama? Maksudnya budak yang dimerdekakan, ya. Qala a'laha thamanan, budak yang paling mahal. Nah, paling mahal sama dengan
Korban itu yang paling mahal, yang paling besar lah, yang paling berbobot ya, yang paling sehat, yang paling berbobot ya. Ya tentu harganya paling mahal lah. Nah, tergantung hatinya juga lah. Namunnya berkorbannya berganalan sapi aja misalnya, si anu ganan rugi rasanya, kalau ganan juga kalau jadi tanah rumah menjadi sapi enggak, yang paling ganan itu anak pamer aja. Nah ini wa a'laha thamanan, kata Nabi, budak yang paling mahal ya, paling tinggi harganya, wa anfasuha 'inda ahliha, dan yang paling berharga bagi pemiliknya ya, budak yang paling berharga bagi pemiliknya ya, karena ini rajin, misalnya budaknya rajin, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia taat kepada tuannya, maka dia pun disayangi oleh tuannya. Karena dahulu ada seorang tabi'in ya, seorang ulama salaf, Abdullah bin Mubarak radhiyallahu rahimahullahu taala, ketika beliau ada melihat seorang budak hitam yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia datang mencari budak tersebut ke rumah tuannya. Ketika tuannya datang, tuan budak tersebut melihat kedatangan Abdullah bin Mubarak, maka dengan senang hati dia menyambut kedatangan Abdullah bin Mubarak, dan dia pun bertanya, apakah yang tuan inginkan datang ke sini? Maka kata Abdullah bin Mubarak, saya ingin membeli budak tuan. Maka tuannya pun mengeluarkan sekian banyak budak ya, rupanya sini ini penjualan budak ya. Ada budak pertama, budak ketiga. Ujian tuannya, ini budak pertama, ini budak yang paling rajin, yang paling kuat, kerjaannya paling telaten dan lain sebagainya. Tapi kata Abdullah bin Mubarak, ada tuan yang ini budaknya. Dikeluarkan lagi seluruh budak ya. Tidak ada satupun yang dikehendaki oleh Abdullah bin Mubarak. Lalu ditanya oleh tuan budak tadi, biar ini apa kan? Lalu dikeluarkan sebagian budak, ada akun jual. Nah, jadi dikatakan ada, jika mana lagi di sini ada, tapi ada ini orangnya garingan, ada kawan juga begawe yang menggaringkan, ada kawan, nanti disuruh begawe ya. Namun ini kata tuannya, budak yang satu ini adalah budak yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Semenjak kedatangannya ke sini, kata tuannya tadi, semenjak dia ada di tengah-tengah kami di sini, maka budak tersebut memberikan banyak sekali manfaat dan juga faedah kepada kami. Khususnya apa? Khususnya di dalam keberkahan hidup. Nah ini, jadi orang yang beriman, orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak membawa keberkahan dalam kehidupan. Nah, namun yang ini kada dijual oleh tuannya tadi, karena ini berharga sekali. Tapi akhirnya Abdullah bin Mubarak pun meminta sampai akhirnya sang tuan pun lebih hatinya untuk menjual kepada Abdullah bin Mubarak. Jadi budak yang paling afdal itu kata Nabi, anfasuha 'inda ahliha, budak yang paling berharga ya, yang dimiliki oleh tuannya. Qultu fa illam af'al, maka beliau pun bertanya, jika aku tidak bisa memperbuat apa? Memperbuat yang memerdekakan budak yang paling mahal tadi. Qala tu'inu dha'i'an, engkau memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berhajat. Ya. Hari ini adalah orang yang paling berhajat. Ya. Paling berhajat itu adalah saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Mereka hari ini diboikot secara makanan, secara air dan lain sebagainya. Ya. Segala kebutuhan hidup mereka dikekang oleh Zionis Yahudi, sehingga kelaparan melanda, kekurangan makanan. Ya. Kalau kita hari ini makan 3 kali sehari, di sana sehari ya terkadang makan, terkadang tidak makan, ada yang makan tanah atau makan makanan sampah yang sudah dibuang. Nasallallahu alaihi wa sallam, Allah Subhanahu wa taala mengangkat penderitaan kaum muslimin di Palestina segera mungkin, amin ya rabbal alamin. Fa idza af'al qala tu'inu dha'i'an, jika aku tidak bisa memperbuat memerdekakan budak tadi ya, maka apakah yang harus
qala tu'inu dha'i'an, engkau memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sangat berhajat, ya. Au tasna'u li akhlaqa, atau engkau membantu orang-orang yang tidak mahir dalam pekerjaannya, ya. Orang-orang yang tidak mahir dalam pekerjaannya. Misalnya ada orang-orang yang baru bekerja misalnya, atau baru dalam bidang perdagangan misalnya, dia tidak paham, ya. Ketika pegawai bangkrut terus misalnya, nah ini kita melihat kasihan, ya. Kita melihat kasihan, lalu kita berikan pertolongan dan bantuan kepada orang tersebut, ya. Seperti yang pernah dilakukan oleh pebisnis di Saudi Arabia, ya. Ada bin Daud namanya, sebuah supermarket besar, bin Daud, ya. Jadi ketika ada pesaing baru, ya, biasanya kalau di wilayah kita kalau ada pesaing baru, ya, pesaing baru dari perdagangan atau bisnis, itu biasanya pemain lama biasanya akan diiring. Pikirannya adalah bagaimana supaya pemain baru tersebut tidak berkembang, ya. Nah, itu pikiran di kapitalis yang ada di tempat kita biasanya seperti itu, ya. Tapi kalau di sana tidak. Kalau di sana jika ada pesaing baru, maka pemain lama biasanya memberikan bantuan kepada pemain baru tersebut. Mereka datang ngopi misalnya sambil ngobrol-ngobrol apa keluhan Anda atau kendala Anda ketika menjalankan bisnis dan usaha di sini. Nah, itu saling mengisi, ya, saling mengisi dan juga saling membantu. Jadi ini membantu orang yang tidak mahir dalam melakukan pekerjaannya, ya. Qala fa illam af'al, maka beliau bertanya lagi, Abu Dzar Al-Ghifari, fa illam af'al, maka jika aku tidak bisa mengerjakannya, apalagi yang bisa pengganti daripada amalan sebelumnya tadi? Qala tad'un nas minasyarr, engkau jauhkan manusia dari keburukanmu. Nah, jauhkan manusia dari keburukan kita. Nah, itu kan sekurang-kurangnya sudah sekurang-kurangnya. Amal kana kawaju keterlaluan banget, ya, kawaju keterlaluan banget. Jadi kita tahan lisan kita, ya, dari menyebutkan keburukan orang lain. Kita tahan tangan kita dari menyakiti orang lain. Kita tahan seluruh anggota tubuh kita dari menyakiti orang lain. Nah, sama misalnya kalau dalam kehidupan sekarang itu kita bermedia sosial misalnya, ya, di WhatsApp atau di Twitter ataupun di mana, di Instagram dan lain sebagainya, maka kita sekuat tenaga untuk menahan jari jemari kita dari menulis atau mengetik sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Nah, jadi sangat mudah sekali, ya, yang tadinya adem ayem, ya, yang tadinya kami tiba-tiba saja ada sesuatu ungkapan yang membuat di antara anggota keluarga tersebut yang tersinggung. Nah, biasanya kalau keluar aja lagi keluar gara-gara satu ungkapan yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Nah, jadi kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan manusia dari keburukan kita. Fa innaha shadaqatun tasaddaqu biha ala nafsika, karena sesungguhnya yang demikian itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bentuk sedekah yang engkau bersedekah dengannya tersebut. Jadi kita menjauhkan manusia dari keburukan kita, itu adalah bentuk sedekah yang telah kau kerjakan pada hari-hari tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man amana billahi wa rasulihi wa aqama as-salah wa shama Ramadan kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannata. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, nah ini, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa aqama as-salat, dan menegakkan salat,
wa shoma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Adalah hak atas Allah, ya, hak atas Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Ya, hak atas Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Artinya Allah berhak untuk memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Hajara fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Apakah orang tersebut berhijrah di jalan Allah, berhijrah di jalan Allah, atau dia tetap di negeri tempat kelahirannya? Nah, ini berhubungan dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Nabi, ketika hijrahnya Nabi dan juga hijrahnya para sahabat tersebut. Karena ada sebagian dari kaum muslimin yang tinggal di kota Mekah, manakala kaum muslimin yang lainnya berhijrah ke kota Madinah. Nah, qalu ya Rasulullah. Kemudian di antara sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, afala nunabbi'un nasa bidzalika? Bolehkah kami memberitahukan kepada manusia tentang perkara-perkara ini? Ya. Jadi sebenarnya Islam itu mudah untuk diamalkan. Man amana billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, menegakkan sholat, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kenapa jadi kata berhaji? Disebutkan di sini karena berhaji itu bagi yang mampu. Ya, ada pun yang kada mampu tidak ada kewajiban berhaji. Karena haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah. Adalah hak atas Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Apakah dia berhijrah di jalan Allah ataupun tidak? Ya. Jadi artinya amalan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Qalu ya Rasulullah, maka tentu ini adalah merupakan sebuah berita gembira yang luar biasa yang diterima oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara mereka ada yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabbi'un nasa bidzalika? Bolehkah kami beritahukan manusia tentang masalah ini? Qala, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat. Nah, di dalam surga itu ada 100 derajat. Kenapa jadi kata Nabi kadang mengiyakan dan juga kadang membantah? Karena Nabi ingin menjelaskan kepada manusia dan juga para sahabat, inna fil jannah darajah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada derajat, ada tingkatan-tingkatan. Artinya pun hanya dicukupkan dengan amalan yang disebutkan tadi saja, ia akan dapat surga juga. Tapi surga yang biasa-biasa, surga yang rendah. Tapi ini Nabi mengatakan inna fil jannah darajat. Sesungguhnya di dalam surga itu ada tingkatan-tingkatan, ada derajat-derajat. Ada derajat yang tinggi, derajat yang tengah, ada derajat yang rendah. Nah, jadi artinya kita ini hendak memilih yang mana? Tentu kita akan memilih yang tinggi, karena Nabi perintahkan pada ungkapan yang berikutnya, qalu ya Rasulullah, inna fil jannah mi'at derajat. Sesungguhnya di dalam surga, kata Nabi, ada 100 derajat. A'addaha Allah lil mujahidin fi sabilihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Nah, ini kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardi. Dan setiap dua derajat, dua tingkatan yang ini dan yang di atasnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma bainahuma, di antara kedua-duanya, jarak di antara kedua-duanya, kama bainas sama' wal ardi, sebagaimana hanya jarak antara langit dan bumi. Jadi nanti orang yang masuk ke dalam surga, seperti yang telah disifatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat, orang yang masuk ke dalam surga pun akan menyesal. Menyesal kenapa? Karena ternyata kawannya atau sahabatnya derajat surganya lebih tinggi dari dia, dan dia melihat dari bawah, melihat banyak kawan setia kesana. Padahal sama-sama
di dunia, sama-sama diberikan kemampuan untuk beramal, sama-sama diberikan kesehatan, tapi ini lebih tinggi dari kita. Nah, maka pada akhirnya dia pun menyesal. Menyesal kenapa? Menyesal kenapa bahari waktu di dunia tidak melakukan sebagaimana halnya dilakukan oleh kawannya tersebut. Nah, kullu darajataini ma bainahuma kama bainas samai wal ardi. Setiap dua derajat atau dua tingkatan pertama dan juga yang kedua, itu jaraknya kata Nabi kama bainas sama wal ardi. Sebagaimana halnya jarak antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha fasaluhu al-firdausa. Maka apabila kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus. Jadi jangan meminta surga yang rendah misalnya. Ya Allah kada baca ulun yang penting masuk surga, misalnya kan ada orang seperti itu. Ya Allah kada baca yang penting masuk surga, barang masuk ke yang paling rendah misalnya, jangan. Jadi permintaan itu harus tinggi. Jadi kalau meminta kepada Allah itu harus yang tinggi-tinggi. Nah ini. Jadi mintalah fasaluhu al-firdausa. Mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Karena sesungguhnya surga Firdaus itu adalah surga yang paling tengah, ya, paling tengah, awsat paling tengah, wa a'la jannah, dan yang paling tinggi. Jadi ibaratnya seperti ini. Di sini surga Firdaus, kemudian surga yang di bawahnya berada di sisi-sisi kiri dan kanan. Fa innahu awsatul jannah wa a'la jannah. Karena sesungguhnya surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan juga surga yang paling tengah. Wa fawqahu 'arsyur rahman. Dan di atas surga Firdaus itu ada arsy Allah yang maha pengasih. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan dari sanalah dari mana? Dari arsy Allah yang maha pengasih. Dari sanalah terpancar sungai-sungai di dalam surga. Nah, ini hadis ini juga menjelaskan tentang perkara-perkara gaib yang wajib kita imani. Jadi kalau kita banyak melihat ayat-ayat Al-Quran tentang surga ataupun hadis-hadis Nabi SAW tentang surga, ya. Ini seharusnya Quran ini dan juga hadis Nabi itu ditujukan kepada orang-orang di tempat kita ini, karena ketika Al-Quran berbicara tentang sungai, ya, di sana ada sungai, di padang tandus di Arab sana ada sungai, hanya ada di Irak dan juga di Mesir sungai. Jadi seharusnya yang paling beriman itu adalah orang Indonesia. Nah ini kenapa? Karena kondisi dari yang digambarkan, dipotretkan dalam Al-Quran tentang surga itu sama persis dengan kondisi alam Indonesia ataupun alam yang ada di tempat kita. Ada pohon-pohon, ada hijau, kemudian sungai mengalir di bawahnya. Ini kan di tempat kita biasanya. Nah, jadi seharusnya yang paling beriman itu adalah masyarakat kita, itu seharusnya seperti itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pilihan kepada masyarakat di Arab sana, dan Nabi pun diturunkan di sana. Tentu ini adalah ada hikmah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada masyarakat dan juga bangsa Arab dibandingkan dengan bangsa yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya, al-majlisul tsani, majlis yang kedua. Fadlul imani billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamah, apabila terjadi hari kiamat, ya, apabila terjadi hari kiamat, syufi'tu kata Nabi, maka aku akan dimintai syafaat. Aku akan dimintai syafaat.
Faqultu ya Rabb, maka aku pun berkata ketika dimintai syafaat. Ya Rabbi adkhilil jannah man kana fi qalbihi khardalatun fayadkhulun. Ya Rabb, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masukkanlah ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat khardal sebesar biji yang paling kecil. Khardal itu biji yang paling kecil dari tumbuh-tumbuhan, ya. Dari iman. Fayadkhulun, maka dimasukkanlah orang-orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun hanya sebesar biji khardal tadi, ya. Kalau di terjemahannya itu disebutkan biji sawi, ya. Biji sawi yang paling kecil, biji yang paling kecil dari biji tumbuh-tumbuhan. Tsumma aqulu, kemudian aku pun berkata, jadi berkatanya berdoa, adkhilil jannah man kana fi qalbihi adna syai'. Ya Allah, masukkanlah ke dalam surga orang yang di dalam hatinya, ya, terdapat iman walaupun lebih kecil dari biji sawi tadi. Nah, lebih kecil lagi, ya, lebih kecil lagi. Faqala Anas ta'ani anzuru ila asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas berkata, seolah-olah aku melihat kepada jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menunjuk dengan jari jemari betapa kecilnya iman yang ada di dalam hati manusia. Dan ini menunjukkan bahwa sekecil apapun iman, selama seseorang memiliki iman dalam hatinya, memiliki kalimat la ilaha illallah, maka ia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini. Cuma kalau kita membaca runtutan dari apa yang terjadi pada hari kiamat nanti, ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau permintaan Nabi ini beliau lakukan kepada ahli neraka. Ya. Artinya orang-orang yang masuk ke dalam neraka, dicuci di dalam neraka sekian ribu bahkan sekian ratus ribu tahun di dalam neraka. Setelah itu baru dia dikeluarkan, dibebaskan dari neraka. Disebabkan karena apa? Karena iman, walaupun iman tersebut hanya sebesar biji sawi yang ada dalam hati seorang hamba tersebut. Faqala Anas, berkata Anas, ka'anni anzuru ila asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yadkhulu ahlul jannati al-jannata. Ahlul jannah, para penduduk surga atau calon penduduk surga akan masuk ke dalam surga. Wa ahlun narin nar, dan seluruh calon penduduk penghuni neraka akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Tsumma yaqulu Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Keluarkanlah, ya, ini perintah Allah kepada siapa? Kepada penjaga neraka. Keluarkanlah kata Allah oleh kalian, wahai penjaga-penjaga neraka, dari neraka tersebut, man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min iman. Siapapun yang ada di dalam hatinya walaupun hanya sebesar biji sawi daripada iman. Nah, ini setelah seluruh penduduk surga masuk ke dalam surga dan seluruh penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Fayukhrajuna minha, maka mereka pun dikeluarkan dari neraka tersebut. Qadiswaddu, kondisi mereka hitam, sebuah dari ujung rambut sampai ujung batis girang kayak haram. Nah, ini fayuqawna fi nahril hayat, lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai yang disebut dengan sungai al-hayat. Hayat itu artinya kehidupan, ya, sungai kehidupan. Nah, jadi ini kisahnya orang surga sudah masuk ke dalam surga, orang neraka sudah masuk ke dalam neraka. Setelah dilemparkan ke dalam sungai tersebut, yang disebut dengan sungai kehidupan tadi, fayambutuna, lalu mereka pun tumbuh, ya, yang hilang, yang seperti arang tadi, yambutuna, mereka tumbuh, kama tambutul hibbatu fi
janibis air. Bagaikan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sisi aliran sungai. Nah, tumbuh kali kita tumbuh dulu. Alam tara annaha takhruj safra mulkawiyah, kata Nabi. Tidakkah kau saksikan, tidakkah kau lihat bahwa sesungguhnya tanaman-tanaman tersebut tumbuh menguning, ya, dan indah dilihat mata. Nah, jadi begitulah gambaran dari orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun hanya sebesar biji sawi, maka dia akan dikeluarkan, dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bicara masalah surga neraka ini panjang banget kisahnya dan sangat-sangat luar biasa. Di antaranya adalah kisah orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Ketika dibangkitkan dari neraka, maka dia melihat sebuah pohon. Dia mendekat, berdoa kepada Allah, ya Allah, dekatkanlah aku kepada pohon tersebut. Aku tidak akan minta lagi selain ini. Maka ia pun didekatkan ke pohon tersebut. Ternyata kenyamanan di pohon itu, maka dia minta lagi. Dia melihat ada lagi pohon yang lebih besar. Ya Allah, dekatkanlah aku ke dalam pohon, pada pohon yang lebih besar tersebut, dan aku tidak akan minta lagi selain itu. Jadi beberapa kali dia mengatakan, aku tidak lagi meminta selain daripada ini, tapi ternyata dia minta terus lah. Nah ini. Tapi Allah tidak marah karena Allah ridha terhadap orang tersebut karena dia adalah calon penghuni surga. Nah ini. Tapi kita berdoa jangan sampai mengawal, jangan sampai masuk neraka lah. Nah ini. Walaupun misalnya itu tadi, karena pada gampang neraka itu sangat luar biasa. Satu hari di negeri akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Kamu kita dibakar satu hari berarti 1000 tahun di neraka. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan kita semua dari siksa api neraka, kita dan juga semua keluarga kita dan juga anak cucu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.